Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan yang terakhir halaman 15. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 7, 8, 9, dan halaman 10. Oke, kita mulai dari bagian ayo berdiskusi. Mari kita baca sama-sama. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Oke, lanjut ke bawahnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini untuk jawabannya yaitu adik Beni sering tidak menghabiskan makanannya karena ia sudah kenyang. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya yaitu Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia selalu mengambil secukupnya saja saat makan. Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya yaitu menurut saya sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya karena kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Ambillah makanan secukupnya saja, jangan berlebihan. Ya, itu jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya yaitu pihak yang dirugikan adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut untuk anak-anaknya. Pihak lain yang dirugikan adalah para petani karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Oke, lanjut sekarang ke pertanyaan nomor 5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu ketika adik Beni makan malam, ia sudah mendapatkan hak memperoleh makanan dari kedua orang tuanya. Oke ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya yaitu ketika adik Beni membuang makanan berarti dia belum melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kita bijak dalam memanfaatkan makanan. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya yaitu ketika Beni menghabiskan makanannya berarti Beni telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, kita harus bijak memanfaatkan makanan. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk nomor 1 sampai nomor 7. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai menulis jawabannya, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Oke, kita baca lagi gini. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Oke, ini ada gambar ya, ada sawah dibaca hari ke-1, padi ditanam, hari ke-21 sampai 30, padi mulai berbiji hari 100, padi dipanen hari 120, padi diambil dari sawah hari 122, padi dijemur dan digiling hari 130, padi siap jadi beras hari 132, dan yang terakhir nasi siap dimakan. Itu adalah gambarnya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar A, B, dan C. Oke, lanjut ke bawahnya. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Untuk gambar A, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya yaitu menebang pohon.
Oke, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Lanjut, dampak bagi lingkungan. Jawabannya itu hutan menjadi gundul. Dampak bagi orang lain, jawabannya hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya, ya, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu belum. Seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Lanjut, apakah sebaiknya yang dilakukan? Jawabannya yaitu kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Nah, itu tadi adalah jawaban untuk gambar A. Sekarang kita lanjut ke gambar B. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya yaitu menanam pohon. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Dampak bagi lingkungan, jawabannya yaitu lingkungan menjadi hijau. Dampak bagi orang lain, jawabannya yaitu orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya yaitu tidak, dengan menanam tanaman justru membantu orang lain. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu sudah, menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya yaitu menanam tanaman dapat menghijaukan lingkungan. Oke, itu adalah jawaban untuk gambar B. Sekarang kita lanjut ke gambar C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Jawabannya yaitu merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya yaitu tidak baik karena dapat merusak tanaman. Dampak bagi lingkungan, jawabannya yaitu banyak tanaman mati. Dampak bagi orang lain, jawabannya yaitu jika banyak tanaman yang mati, lingkungan menjadi gersang. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya yaitu ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain mendapatkan lingkungan yang hijau. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu belum, merusak tanaman tindakan yang kurang baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya itu kita tidak boleh merusak tanaman. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban untuk gambar A, B, dan C. Ya, jawabannya agak panjang, jadi silahkan kalau kalian merasa penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya pelan-pelan sampai selesai, baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah diri kamu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Jawabannya, pernyataan contoh sikapku yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Uraiannya, merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Oke, ini adalah jawabannya, bisa kalian tulis ya. Selanjutnya, pernyataan dampak dari sikapmu terhadap tersebut bagi lingkungan. Uraian, tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Oke, silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Selanjutnya, pernyataan contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Uraian, membiarkan tanaman mati kekeringan air. Selanjutnya, pernyataan dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Uraian, tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Lanjut lagi, pernyataan apa rencanamu untuk memperbaikinya? Uraiannya, tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 12. Halaman 11, 12, dan halaman 13 di bagian ayo berlatih. Oke, tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Jika angka desimal yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka dibulatkan ke bawah.
Selanjutnya, jika angka yang dibulatkan adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya di sini ada perintah, buatlah contoh soalnya. Nah, jawabannya yaitu bilangan 2,8362 dapat disederhanakan menjadi 3 tempat desimal 2,836, 2 kurang dari 5 maka dihilangkan. Untuk yang 2 tempat desimal 2,84, 3 berubah jadi 4 karena 6 lebih dari 5. Untuk 1 tempat desimal 2,8, karena 4 kurang dari 5 maka dihilangkan. Oke ya, itu jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya. Selanjutnya, misalkan bulatkan nilai 5,3. Lebih dekat kemanakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0, sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut. Selanjutnya, kita ke bawahnya lagi. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Oke, silahkan bisa kalian lihat sendiri untuk garis bilangannya ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan lagi, lebih dekat kemanakah bilangan 5,23? Ke 5,20 atau ke 5,30? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya yaitu bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30. Maka 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana melakukan pembulatan desimal? Nah, untuk jawabannya, jika angka desimal yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka dibulatkan ke bawah. Jika angka yang dibulatkan adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Oke, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut ya. Lanjut ke selanjutnya. Di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Nah, jawabannya, aturan pembulatan untuk ke per 100 terdekat apabila angka pada perseribuan kurang dari 5, maka pembulatannya turun, artinya perseribuannya kita anggap 0 dan angka per 100-annya tetap. Namun apabila angka pada perseribuan 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas, artinya angka per 100-annya kita tambah 1. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Misalkan bilangan 2,456, coba bulatkan ke per 100 terdekat, jelaskan alasanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu 2,456 dibulatkan ke ratusan adalah 2,500, karena 2,456 itu lebih dari 2,450 sehingga menjadi 2,500. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nah, ini adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian lihat di layar kalian saat ini ya. Ada nama tanamannya, ada tinggi dalam sentimeter, tinggi dalam meter, pembulatan ke per 10 terdekat. Ya, silahkan bisa kalian lihat dan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya. Oke, jika sudah selesai menyalinnya, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada pertanyaan lagi, temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Oke, di sini kita bisa membuat seperti ini. Untuk soalnya, panjang sebuah tiang bendera adalah 5,45 meter. Berapa panjang tiang bendera jika dibulatkan ke per 10 terdekat? Untuk jawabannya yaitu panjang tiang bendera jika dibulatkan ke per 10 terdekat menjadi 5,5 meter, karena angka di belakang koma 0,45 jadi lebih dekat ke 0,50. Oke, itu adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 14 di bagian ayo mengamati. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mari kita baca. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat?
Untuk jawabannya yaitu jika bilangan desimal lebih dari 5 maka bisa dibulatkan menjadi 1, kalau di bawah 5 menjadi 0. Contoh 0,5 sama dengan 1 dan 0,4 sama dengan 0 ya. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Jawabannya yaitu lihat bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 100. Peratusannya, jika nilai perseratusannya 0 sampai 4 maka persepuluhannya tidak ditambah. Jika nilai perseratusannya 5 sampai 9 maka persepuluhnya ditambah 1. Ditambah 1 angka ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Jawabannya yaitu aturan pembulatan untuk keperseratusan terdekat apabila angka pada perseribuan kurang dari 5 maka pembulatannya turun, artinya perseribuannya kita anggap 0 dan angka perseratusannya tetap. Namun apabila angka pada perseribuan 5 atau lebih dari 5 maka pembulatannya ke atas, artinya angka perseratusannya kita tambah 1. Ya, itu adalah jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Jawabannya yaitu pembulatan bilangan pecahan desimal adalah mengurangi cacah bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Oke, itu adalah jawabannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Jawabannya yaitu manfaat pembulatan bilangan pecahan desimal adalah untuk mempermudah dalam proses pengerjaan hitung bilangan pecahan desimal. Oke, selanjutnya, bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah? Jawabannya yaitu dengan pembulatan pecahan desimal, pengerjaan hitung menjadi lebih mudah walaupun hasilnya tidak seakurat bilangan asalnya. Oke ya, itu adalah jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 14 dan halaman 15 di bagian ayo berkreasi. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Oke, di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Apa itu kolase? Jawabannya itu kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ini ada perintah amatilah kolase berikut. Nah, ini ada kolase bentuknya kupu-kupu ya. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan, bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Teknik pembuatan kolase yaitu siapkan bahan dari barang bekas seperti koran, majalah, dan kertas. Media dan perangkat yang dibutuhkan yaitu kalender bekas atau kertas gambar, pewarna, gunting, pensil, dan lem. Selanjutnya buat gambar bunga atau bisa juga gambar lain yang kalian inginkan di kalender bekas atau kertas gambar. Selanjutnya rencanakan penempalan bahan bekas pada gambar yang sudah kamu buat. Bahan bekas diberi pewarna terlebih dahulu. Lanjut gunting atau sobek bahan bekas menjadi ukuran kecil. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Tempelkan guntingan atau sobekan bahan bekas tadi pada kertas. Lakukan dengan rapi sesuai kreativitasmu. Usahakan tempelan kertas tertata dengan rajin sehingga hasil kolase juga rajin. Oke ya, itu adalah jawabannya agak panjang, jadi silahkan saya ingatkan apabila kalian merasa apa yang saya sampaikan terlalu cepat, kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai, baru setelah selesai menulis silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mari kita baca. Nilai apa saja? Nilai apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Jawabannya yaitu, hari ini saya mempelajari nilai disiplin dan tanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu masih membuang-buang makananmu? Jawabannya yaitu, saya tidak membuang-buang makanan. Oke ya, itu adalah jawaban untuk di bagian ayo renungkan. Silakan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke bawahnya, kita masuk ke bagian kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang-buang makanan. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Memasak secukupnya saja, tidak lebih dan tidak kurang. Menyimpan makanan yang tersisa di dalam lemari pendingin. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.